50 batasannya ya, 50 peserta, tapi kelihatannya nggak akan sih ya, karena untuk anggota di study aja ini sekitar 58 dan kayaknya agak mustahil sih kalau nyampe 50 lebih gitu ya. Oke, mungkin itu sih untuk pembuka gitu ya. Semoga teman-teman tetap semangat gitu ya. Terutama yang di Bandung nih ya, karena kan malam-malam ini dingin, baru hujan gitu ya. Mungkin agak menggigil atau apa itu. Harapannya tetap semangat apapun itu. Oke, mungkin dari Ardi ada yang mau disampaikan dulu nih sebelum kita mulai. Alhamdulillah kayaknya nggak usah soalnya eh, kebanyakan disampaikan oleh Kang Raihan Satrio jadi kayaknya udah di semua gitu kayaknya nggak ada. Oh ya, lupa lupa Oke, pakai nggak. megafon, sorry yang jauh siapa tuh, kayak Kang Wilka, Ilham, sorry sorry kalau nggak kedengeran tadi, lupa pakai megafon. Oke, sorry sorry. Ya gak apa-apa. Oke. Oke, Fajar, Fajar, gimana Jar? Udah ready? Ya, Dokumentasi. Siap ya, standby. Kalau Ardi, tadi sorry, untuk rekaman udah ready, Di? Udah direkam, udah direkam. Ya, jadi buat teman-teman yang gak hadir juga kita udah sediakan juga ya. Takutnya ini soalnya agak sedikit penting sih ya. Oke, baik. Mungkin untuk kegiatannya apa aja sih? Mungkin saya bacain dulu ya. Jadi mungkin yang pertama tuh kita bakal ngebahas tadi ya pembukaan gitu ya, sama sedikit sapa-sapa gitu ya. Karena udah lama juga nggak ketemu. Mungkin yang seleksi wawancara ketemu sama saya mungkin ya. Nah, selanjutnya setelah sapa-sapa kita akan ada presentasi dulu nih terkait divisi gitu. Takutnya teman-teman masih bingung divisi itu apa. Itu nggak terlalu lama lah ya. Dan juga ada presentasi tentang kegiatan utama kita. Nah, mungkin penasaran apa untuk divisi study itu apa ya. Intinya tentang pembelajaran aja ya. Terus yang keempat, kita nanti coba ini sih sosialisasikan benefit-benefit gitu ya. Karena kebetulan kemarin ada yang menyinggung juga ya terkait GitHub Student. Nah, kita nanti coba telaah bareng-bareng. Dan juga Coursera, itu Coursera buat course, itu gratis juga, pakai email UPI tentunya. Dan yang kelima, kalau keburu gitu ya, itu kita bahas soal, nanti kita lihat apakah yang teorinya aja atau yang bahasan praktiknya juga gitu ya. Karena kita batasi sebenarnya ini sampai 21.30. Mungkin nanti Ardi, Fajar, atau teman-teman boleh diingatkan gitu kalau 21.30 gitu ya. Itu sebenarnya batasan awal gitu ya. Nanti biar nggak lebih dari jam 10 itu tuh sebenarnya. Karena pasti teman-teman punya kesibukan masing-masing. Jadi harapannya 21.30 semoga udah beres lah ya. Dan terakhir ada dokumentasi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan gitu ya. Kalau misalnya ada yang butuh itu on cam, masih berhalangan nanti kalau bisa diusahain on cam di akhir-akhir gitu ya. Kang, Nah paling itu aja sih, sama Fajar mungkin ada minta request Jar. Minta iya. ini kasih tahu di grup, jadi kalau yang telat join boleh langsung join aja karena kelihatannya baru beres jam 9-an gitu. Oke. Oke, paling itu sih. Jadi mungkin kita mau share screen dulu bentar ya. Oke, selamat datang yang baru join ya. Oh ya, lupa sambil nunggu ya. Jadi mungkin dijelasin dulu ya tentang spatial chat ini ya. Jadi di spatial chat ini teman-teman bisa gerakin profil teman-teman ya kayak gini muter-muter. Nah, itu tinggal di drag aja pakai mouse. Cuma kalau yang di HP saya nggak tahu pakai apa gitu ya. Mungkin yang di HP bisa kasih tahu cara gerakinnya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya mau ngomong, itu kan ada dua kan ya. Ada yang gambarnya mikrofon, ada yang gambarnya speaker atau megafon. Nah, kalau mau teman-teman ngomong, tapi lingkupnya terbatas gitu ya. Kan ini anggap simulasi banget gitu ya. Jadi yang deket aja yang bisa dengar, tapi yang jauh nggak bisa. Nah, itu pakai mikrofon kalau mau hanya lingkup sekitar. Tapi kalau misalnya mau didengar oleh seluruh orang yang ada di ruangan ini, bisa pakai yang megafon. Karena ini nanti bakal kedengeran semua sih ya dari megafon ini. Nah, baik mungkin itu aja, kita siap-siap dulu bentar ya.
Oke, ini ada nggak di depan teman-teman? Mungkin boleh direspon oleh Ardi atau Fajar. Ada. Cuman Ada. nggak full gitu ya. Oke, berarti kita coba broadcast aja berarti. Bentar ya. Sorry, masih uji coba. Oke. Sebenarnya bisa di zoom out sih ya. Wahai kawan-kawan, asik gila. Maro buka. Kayaknya berarti ini. Oke, berarti kayaknya tadi aja deh. Soalnya ada Maro bermasalah. buka. Sorry. Oke, yang tadi aja berarti ya. Kira-kira udah kebaca belum ini kalau kayak gini? Kebaca lah ya mungkin. Berarti teman-teman harus pindah-pindah posisi. Kalau kebaca, cuman ketutupan icon profil kitanya sih sebenarnya. Oke, teman-teman boleh pada pindah duduk berarti Mungkin ke sebelah koridor kiri. Nah, Mazmur. Oke, sama Sinta mungkin agak pindah ke kanan dikit. Nah, cakep. Oke ya, Sip. jadi kita mulai aja ya. Lumayan sih ramai ya. Oke, jadi Apa? di sini, oh ya kasih tahu ya di kalau putus-putus ya di. Oke, nah untuk divisi di sini ada penjelasan dulu tentang divisi ya. Bukan hanya study group aja, kebetulan ini untuk divisi dari study group itu ya. Oke, kita next. Nah, jadi outline-nya apa aja sih yang bakal dibahas gitu ya. Nah, yang dibahas ini ada 3 bagian bab utama ya, tapi sebentar kok ya. Ada divisi ini isinya insight, sebabnya, hasil, terus informasi kegiatan, terus cara pindah divisi karena ini banyak yang nanyain gitu caranya gimana. Terus pengenalan divisi juga, kayak tujuan, misi, dan kegiatan-kegiatan divisi apa aja. Ini khusus study group, nah ini yang umum. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang pertama ya, bagian pertama. Oke, jadi intinya di Kompetegram ini baru tahun sekarang diadakan divisi. Jadi mungkin teman-teman yang batch 1 itu sama merasakan hal yang sama. Jadi untuk teman-teman batch 2 nggak usah khawatir juga atau insecure karena batch 1 dan batch 2 ini sama-sama baru merasakan adanya divisi. Nah, jadi untuk divisi ini ada 2 ya, ada study group, ada research group. Ini hanya nama aja, jadi nggak usah salah tafsir dari namanya gitu. Riset disangkanya riset jurnal gitu, enggak ya. Untuk study juga ini hanya nama doang gitu. Awalnya kita rencananya itu pemula dan mahir, cuma agak kurang enak kalau menurut saya, jadi ya kita ganti aja. Kebetulan ini juga saran dosen. Nah, intinya di study group ini ya cocoknya untuk pemula gitu. Mau yang level 0 atau yang mungkin mau ngulang lagi gitu, pernah ngoding sebelumnya tapi lupa. Nah, itu boleh cocoknya di study group sebenarnya. Nah, tapi yang untuk research group itu disarankan bukan yang mahir sih sebenarnya. Lebih tepatnya tuh yang udah bisa ngoding gitu. Karena khawatirnya nanti males gitu ngulang lagi dari awal di sini karena kan ini ada kurikulum ya. Terus misi utamanya ya pasti pembelajaran. Mungkin kalau kita ingat-ingat lagi, misi Kompetegram itu ada 3 kan ya. Ada pembelajaran, hasil produk, sama relasi. Utamanya di study group ini pembelajaran. Sedangkan di research itu hasil produk. Jadi emang benar-benar udah terapan banget kalau di research itu. Nah, ini di study ada kurikulum juga kita sediakan. Semoga bisa berpartisipasi juga maksudnya dalam pengembangan kurikulum itu. Karena kan kurikulum kita juga masih baru-baru gitu ya. Baru dibuat banget gitu kemarin kalau nggak salah. Terus kalau di riset group nggak ada kurikulum, tapi adanya bidang-bidang. Nanti kebetulan riset group itu meet up-nya besok malam. Nanti akan ada pembagian bidang-bidang di sana tuh. Ada yang mana ke web kah, ada yang ke Android kah, ada yang ke mana lah gitu. Nah, terus untuk keluarannya, output-nya ini ya keterampilan gitu, skill dari teman-teman anggota ini. Tapi kalau riset group ini lebih berat gitu tantangannya. Harus merasakan karya, lomba, dan pengajaran. Kalau pengajaran ini biasanya nggak terlalu sih. Biasanya ngisi open class sih rata-rata tuh. Oke, nah selanjutnya ini hasil ya dan statistik gitu ya. Ini agak sedikit sedih juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya karena mungkin banyak lah ya anggotanya juga udah banyak. Jadi dari total gitu ya kan, total kita tuh ada 169 anggota kan ya. Ini lumayan banyak juga dan tentu dari para pengurus ini sebenarnya agak terlalu banyak juga gitu, tapi kita coba maksimalkan. Jadi 73 di batch 1 dan 96 batch 2 dan ini belum termasuk pengurus gitu ya. Nah, dari situ tuh ternyata
84 anggota belum milih gitu, belum milih divisi. Nah, harapannya tuh sebenarnya sisa ini kan masih ada 84 nih, barangkali ada teman-teman yang belum barangkali ada teman-teman yang punya kenalan gitu ya, dan belum milih divisi itu masih kita buka ya. Tapi kelihatannya untuk 1 bulan ke depan masih bersifat wawancara karena rencananya mau dibahas dulu soalnya gitu. Nah, itu secara umum. Nah, untuk detailnya jadi di study group tuh ada 57 anggota total gitu ya. Alhamdulillah sekarang yang hadir berapa ya? Ya ada 20 lah ya, udah lumayan lah ya, setengahnya lah ya. Nah, terus untuk research group ada 28. Jadi memang di research group ini jujur kita kekurangan SDM lah ya. Jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang mau pindah juga boleh nanti. Oke, kita next. Nah, kegiatan. Nah, ini saya gambarkan dalam bentuk diagram ya, Venn gitu. Semoga paham. Karena saya agak bingung merepresentasikannya gimana gitu. Nah, jadi yang pertama ini ada luaran gitu ya nih. Jadi intinya yang di dalam 2 dan 3 itu pasti dimiliki oleh 1. Yang 2 cuma bisa miliki 3. Intinya gitulah diagram Venn ini tuh. Nah, kalau dilihat dari sini, yang 1 tuh anggota divisi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ini banyak kan ya kegiatan-kegiatannya gitu ya. Intinya yang divisi itu bisa mengikuti seluruh kegiatannya gitu. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu yang anggota non-divisi tadi yang belum ikutan divisi, berarti hanya bisa mengikuti yang ini aja gitu. Ini. Nah, kalau yang umum, berarti yang bukan anggota itu bisa mengikuti ini. Kita kan kadang ada kegiatan umum ya kayak open class, webinar juga kemarin, itu kita bersifat umum. Nah, jadi bisa dibilang Kompetigram ini banyak itu luarannya ya. Gak hanya buat anggota, kita umum juga kita urus gitu ya. Tapi emang agak sedikit melelahkan juga sebenarnya sih. Nah, tapi tidak masalah. Terus dari sini kita bisa lihat juga divisi study ini ada 4 kan ya. Nanti kita bahas. Nah, riset bisa teman-teman lihat spoilernya ini ada open project, terus lomba, riset grup diskusinya, open pengajaran, meet up juga dan materi rangkuman. Nah, ini sih untuk gambaran dari divisi riset. Nah, teman-teman bukan hanya 4 ya berarti ya tadi seperti yang dibilangin. Berarti teman-teman bisa dari sini sampai sini. Karena divisi gitu ya. Bisa yang ini juga bisa ikutan, yang ini juga bisa ikutan. Tapi yang riset sebenarnya bisa ikutan, yang riset juga cuma kayaknya takutnya memberatkan gitu ya. Jadi ya saran saya sebenarnya ikutan yang di sini-sini aja. Dan seluruh kegiatan ini tuh kita nggak wajib ya, kita nggak kayak apa ya mungkin. Nggak tahu sih kalau UKM wajib nggak sih biasanya kegiatan. Nah, kalau kita ini nggak wajib ya karena ini banyak banget gitu ya kegiatannya. Dan juga ini nggak selalu tatap muka terus kayak gini ya. Jadi ada kegiatan yang bisa lewat postingan kayak kemarin TTS, terus juga lain-lain. Nah, itu banyak sih ya. Jadi kegiatannya lumayan banyak dan gak hanya selalu tatap muka aja. Harapannya memang teman-teman kalau bisa berpartisipasi sih yang gak tatap muka gitu. Kayak yang kemarin TTS itu kan gak terlalu banyak effort gitu ya. Nah, itu ikutan aja, lumayan berhadiah soalnya. Atau mungkin nanti ada lomba juga ikutan aja gitu. Nah, itu sih terkait informasi kegiatannya. Dan ini tuh bersifatnya masih dinamis ya, karena ini yang berdasarkan tahun lalu yang kita rencanakan gitu. Mungkin hanya ada beberapa yang baru terrealisasi. Oke, next. Nah, ini yang sering ditanyain gitu ya, gimana sih cara pindah divisi gitu ya. Nah, untuk pindah divisi itu caranya tinggal hubungi pengurus sih intinya, sama teman-teman udah siap gitu. Untuk saat ini tuh masih relatif mudah gitu, jadi mungkin teman-teman takutnya merasa ngulang lagi materinya gitu, jenuh, langsung pindah aja disaranin. Asalkan teman-teman udah siap gitu, maksudnya udah bisa ngoding gitu. Karena di situ tuh bakal banyak praktiknya sih kalau di research itu. Nah, itu sih paling penjelasannya. Oke, nah ini bagian kedua ya. Tadi bagian pertama. Di bagian kedua ini tujuan dan misi gitu. Jadi tujuan ada study group tuh buat apa ya? Pasti buat membentuk divisi yang tepat buat anggota pemula. Terus juga membuat suasana level yang sesuai biar gak ada apa ya ketimpangan gitu ya, ketimpangan skill gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan level. Terus juga ini dapat memberi pembelajaran gitu ya, baik skill, hard skill atau soft skill. Terus juga dapat meningkatkan keterampilan tentunya para anggotanya. Harapannya sih ini sih objektif kitanya. Nah, kalau dia lihat ada 3 kan misinya. Jadi untuk utamanya ya pembelajaran. Dan yang sampingan ini sebenarnya mengikuti gitu. Karena secara nggak langsung ketika teman-teman mengikuti ini nanti tuh bakal ngikutin relasi juga gitu ya. Kasih produk juga bakal ngikutin sih. Nah, itu sih terkait tujuan dan misi.
Nah, ini yang ketiga, penjelasan tentang divisi study group. Tadi kan udah ada spoiler juga ya 4. Nah, jadi ini ya, kita tuh ada bootcamp lah ya. Ini bootcamp ini yang ibaratnya tutoring sih ya, sebenarnya pengennya tutoring, cuma kalau di pemrograman itu dikenalnya bootcamp. Mungkin kalau di teman-teman FPM IPA biasanya ada proker tutor gitu ya biasanya, atau responsi. Nah, kalau di coding biasanya istilahnya bootcamp kayak gitu tuh. Nah, terus juga ada meetup yang kita lakukan. Terus nanti ada diskusi grup dan rangkuman. Intinya yang tatap muka tuh kelihatannya ini aja sih, 2. Ini mah chat kan, diskusi grup. Rangkuman juga ini nggak ada nggak ada respon malah dari teman-teman. Ini pasif, cenderung pasif karena dari kita yang menyediakan. Nah, itu sih paling untuk kegiatan khusus dari study group. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sebelum kita bahas yang bootcamp, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Boleh pakai megapon aja atau via chat kalau ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aman ya? Oke deh kayaknya. Oke, kayaknya udah nggak sabar dengan gimana sih kurikulum kitanya. Oke, bentar ya, Oke, bentar ya, berarti harus ganti dulu. Ganti PPT. Oke, izin share screen lagi. Wah, harus pindah. Oh, berarti ini. Sorry. Berarti saya harus di tengah ya, sorry. Berarti ini ngikutin posisi yang share screen ya. Harus di tengah berarti saya. Pas kayaknya. Berarti kurang. Ini kosong kayaknya sini. Di sini Pak ya kayaknya. Coba. Pas ya. Oke, nah ini sini saya pindah dulu. Santai aja di. Oke ya. Ini penjelasan lengkapnya tentang proker atau kegiatan kita yang utama ya. Tadi untuk diskusi dan itu kayaknya nggak terlalu detail banget gitu ya, tapi yang ini yang agak penting sih ya. Nah, jadi ada outline-nya ini ya, kita bahas dulu dari konsep umum tentunya. Jadi konsep umumnya bakal dibahas apa aja sih aturannya. Sama ini nanti juga masih dinamis ya, masih relatif karena kita nanti ada form atau survei juga buat teman-teman. Karena apa ya, jadi kalau kita tuh lebih condong ke demokrasi sih kayaknya ya. Kayak kemarin aja menentukan waktu itu kekuasaannya di tangan anggota gitu. Jadi mungkin untuk menentukan ini juga kita harus melihat dari anggotanya juga. Nah, terus ada benefit. Nah, ini benefitnya apa aja yang didapat gitu ya setelah mengikuti kegiatan bootcamp ini. Terus regulasinya apa, bahasa pemrogramannya apa, kurikulum dan jadwalnya, dan pemateri sama platform yang akan digunakan, rencananya apa. Itu sih. Mungkin yang awal dulu ya. Oke, jadi konsep umumnya yang pasti gratis lah ya. Kita adalah komunitas non-profit gitu ya. Kepada anggotanya pasti kita akan beri ini gratis. Dan ini khusus anggota tentunya. Jadi kita belum buka. Karena kalau untuk umum tadi ada yang khas kegiatannya bernama open class atau webinar. Nah, tapi kalau ini kan beruntun kan ya, ini tersusun gitu ya dengan kurikulum. Nah, terus ini daring sifatnya. Karena memang kita masih UPI juga belum kuliah offline kan ya. Nah, terus ini juga tidak wajib sama seperti kegiatan lainnya, namun kita sangat anjurkan untuk hadir gitu, karena teman-teman pasti pengen belajar gitu ya. Nah, terus kegiatannya juga rencananya ada kelompok lah ya. Jadi, kenapa kita mengajukan kelompok juga? Jadi gini, karena pengalaman tahun lalu justru kenalannya itu rata-rata dari anggota ke pengurus banyaknya. Tapi harapannya di batch 1, batch 2 tahun ini, itu kita bisa berkenal sama satu sama lain anggotanya gitu. Karena kan ini dari berbagai prodi kan ya. Nah, harapannya anggota itu saling mengenal gitu satu sama lain. Meskipun belum pernah ketemu. Nah, caranya gimana? Ya pendekatannya yaitu melalui kelompok. Terus memperoleh sertifikat pastinya gitu ya. Nanti sertifikat juga ada 3 jenis lah ya. Nah, terus terdapat regulasi pastinya yang mengatur
terdapat kurikulum, terdapat jadwal pertemuan juga, terdapat tugas rencananya ini, tapi nanti kita ini atur lagi sih, takutnya memberatkan juga. Tapi kelihatannya gampang sih, ini nggak terlalu banyak juga. Terus terdapat penilaian untuk juara gitu ya, jadi nanti ada hadiah juga tentunya ya buat tugas terbaik istilahnya, the best project lah ya, kayak apa ya, kayak kuliah gitu. Cuma kalau kuliah biasanya nilai sih nggak dapet hadiah biasanya, cuma nilai aja kalau project terbaik gitu. Ya, nah benefitnya apa sih? Nah yang pasti dapat ilmu ya sama keterampilan pemrograman gitu ya, sama dapat e-sertifikat tadi ada 3 jenis ya, terus juga memperoleh relasi. Nah sebenarnya yang saya tekankan tuh ini sih, 2 ini sih, ilmu, keterampilan, sama relasi gitu, karena ini relasi penting sih ya kalau teman-teman nggak sadari gitu ya. Ini kita alhamdulillahnya banyak teman-teman di luar gitu ya, beda prodi. Nah itu harapannya teman-teman nanti bisa apa ya, bisa menyesuaikan gitu sama mendapat teman baru tentunya. Meskipun secara daring gitu ya. Tapi mungkin nggak masalah sih karena angkatan 2021 kan dari kemarin daring terus gitu ya. Itu sih. Nah, ini untuk regulasi. Jadi kita rencanakannya tuh untuk sertifikat gitu ya. Jadi total rencana tuh 6 pertemuan sih. Dan itu tuh kayaknya antara 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Nah, teman-teman itu bisa dapat sertifikat partisipasi itu apabila hadir gitu sebanyak 2 kali aja. Teman-teman hadir aja, oh udah dapat tuh sertifikat. 2 kali aja minimal dari 6. Nah, kalau kelulusan itu teman-teman ya minimal hadir sebanyak 4 kali aja, terus ada tugas projeknya nanti. Nah, yang lulusan terbaik itu yang pasti yang paling besar gitu, karena nanti bakal ada juri. Salah satunya Kang Ardi yang jadi juri gitu, yang menilai bagaimana proyek ini bagus nggak, atau mungkin dosen juga bisa ya? Bener nggak, Di? Dosen diajak jadi juri, Di? Mungkin. Iya sih, kan ada dosen pembimbing kita. Nah, itu mungkin bisa sih jadi juri juga sih ya. Nanti mungkin kita obrolin. Tapi sekarang baru kebayang, baru Kang Ardi doang jurinya. Itu sih. Nah, terus bahasa pemrogramannya apa? Nah, semoga teman-teman gak kecewa. Karena nanti ada alasan sih kenapa kita pilih ini ya. Ada yang tahu nggak ini bahasa apa? Ardi tahu nggak, Di? Bahasa ular, Di? Nah, Python. Tadi siapa yang jawab? Oh, oh Jahran ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi ini adalah bahasa Python. Nah, ini kenapa sering digunakan di awal ya karena memang mudah sih relatif. Terus juga kenapa kita gak langsung terapan? Mungkin ada yang bertanya karena kita berapa ya mengacu pada teori gitu. Jadi ada suatu teori yang mengatakan kita harus pahami dulu base-nya gitu, basicnya. Kalau misalnya kita udah paham, kita bisa lanjut terapan. Nah, jadi mungkin untuk sisa semester ini kan ini lumayan ya 1 bulan lagi lah ya sampai semester ini beres. Ya berarti kita tamatin dulu lah basicnya gitu. Harapannya teman-teman bisa berpartisipasi dengan baik gitu dan bisa menambah pengetahuan untuk pemrogramannya. Nah, ini jelasnya kenapa sih Python ya. Yang pasti cocok untuk pemula gitu ya. Teman-teman coba nanti iseng aja cari di Google bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula gitu. Pasti banyak dominannya, jawabannya adalah Python karena emang mudah gitu. Saya juga dulu belajar itu sebenarnya 2 C++ gara-gara tuntutan kuliah, satu lagi Python. Dan ngelihat itunya emang lebih cepat Python gitu, lebih pahamnya. Terus juga banyak digunakan. Ini bisa lihat nanti Stack Overflow. Ada statistiknya Python ini yang paling banyak digunain. Nah, ini kenapa penting? Ini penting untuk problem solving. Jadi ketika teman-teman stuck gitu ya, atau bingung ini jawabannya apa gitu, permasalahannya, solusinya gimana, kalau misalnya banyak yang digunain, pasti banyak juga yang bertanya. Secara tidak langsung, itu berakibat banyak juga jawaban yang berkeliaran gitu ya di internet. Jadi anggap aja misalnya kalau sepi gitu ya, kita nyari ini belum tentu ada, tapi kalau banyak, oh bisa jadi ada 5 website jawabannya. Nah, itu kan jadi membantu dalam pembelajaran teman-teman. Terus ketiga banyak terapannya. Mungkin teman-teman banyak yang nyangka kalau Python kira-kira apa. Nah, Python tuh banyak lah ya. Nih, yang pertama adalah web development. Ini buat teman-teman yang pengen jadi web developer gitu ya. Selain HTML itu untuk membuat website dinamis atau ada login gitu ya, ada login, ada akun, itu harus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, salah satunya adalah Python. Ini kebetulan di back-end terutama itu ada. Jadi nggak usah khawatir kalau Python nanti bisa nggak jadi developer. Bisa, karena ya
Cuma memang untuk front end nggak bisa, karena kalau front end itu biasanya HTML, CSS, JavaScript. Tapi setidaknya bisa untuk full stack ataupun back end. Nah, terus untuk bidang rekayasa data, nah ini biasanya banyak nih yang mau jadi data science juga pasti banyaknya pilih Python ya. Karena emang rata-rata itu digunain ya. Bahkan di perkuliahan juga di AI, mata kuliah AI saya juga itu Python. Terus ada cyber security, ini juga digunakannya Python gitu ya. Mungkin Fajar juga tahu nih. Di networking juga kebanyakan Python, di forensik juga socket itu rata-rata Python. Nah, sama yang terakhir game development, ini kemarin sempat disinggung juga sama Kang Ilham gitu ya, ada RenPy. Nah, itu juga Python dan Pygame juga ada. Nah, memang ini nggak terlalu terkenal sih ya mungkin, tapi setidaknya adalah terapannya gitu. Memang yang terkenal tuh biasanya ini sih, web development sama rekayasa data. Nah, di luar ini sebenarnya ada lagi dan masih banyak lah ya. Kayak misalnya di bidang IoT juga kadang bisa dipakai juga, tapi memang agak jarang sih, tapi ada sih penerapannya. Nah, cuma memang untuk di Android belum ada sih untuk Python, karena masih kalah powerful-nya sama Java. Nah, itu tuh alasannya kenapa kita memilih Python. Harapannya teman-teman gak kecewa sih ya. Nah, ini untuk kurikulum dan jadwal, ini untuk waktu teman-teman jangan diperhatikan dulu, nanti kita atur lagi gitu ya. Rencananya tuh sampai 6 aja ya. Jadi yang untuk pertemuan part 2 ini nanti kita belum fix. Intinya 6 pertemuan ini sudah fix, tapi untuk waktunya nanti kita sesuaikan lagi dengan teman-teman. Harapannya bisa banyak yang datang gitu. Makanya tadi nanti kita akan survei lagi gitu ya. Karena demokrasi tadi ya, kekuasaan atau kekuatan ada di tangan anggota gitu. Nah, di sini yang pertama yang intinya kita bakal belajar tentang konsep awal dulu ya, algoritma pemrograman dan persiapannya gitu ya. Di sini memang belum ngoding, cuma lebih ke konsep awal gitu. Terus ada tipe data, jilid 1, output input dan operasi matematika. Ini kita akan bahas, ini nanti kita pakai Python kan ya, dan ini relatif nggak terlalu susah. Terus ada kondisional, if else, sama looping juga, nanti kita bahas lagi dalam Python itu gimana. Terus ada tipe data 2, ini lanjutan dari tipe data 1, ini biasanya udah kompleks tipe data 2 tuh. Kalau tahu key and value, nah itu salah satunya ini, atau list, atau array, nah ini di sini. Terus ada fungsi dan modul, nah ini yang sering digunain, mungkin teman-teman harapannya paham sih sampai sini. Ini tuh udah berguna banget kalau udah bisa sampai fungsi dan modul. Karena teman-teman nanti bisa buat program lah ya istilahnya. Dan nanti ada presentasi, harapannya tugas project sih ya. Rencananya kelompok sih. Cuma nanti untuk kelompoknya juga kita belum bagi sih, rencananya pengen diacak aja biar bisa saling kenal satu sama lain gitu. Nah, itu sih untuk tahapan 1 sebenarnya ini. Karena part 2 bisa jadi kita langsung pindah aja ke terapan gitu ya. Tadi kan ada banyak ya, mungkin ke web gitu ya bisa jadi, atau ke data science bisa jadi. Intinya 6 sih yang wajib. Nah, terus siapa sih pemateri atau pengajarnya? Nah, yang pasti bukan dosen lah ya. Kelihatannya dosen mah hanya jadi tim penilai tadi juga. Jadi santai aja, bakal dari lingkup internal tentunya ya. Bisa teman-teman pengurus, bisa teman-teman anggota Kompetegram lain, bisa jadi dari anggota divisi research, kan itu udah pada mahir. Terus kita bisa manfaatkan tuh, atau juga mahasiswa UPI. Nah, itu sih untuk pemateri atau pengajarnya. Nah, untuk platformnya, yang diutamakan adalah ini sih, REPL-IT. Jadi apa sih REPL-IT itu? Kalau teman-teman penasaran bisa coba buka aja di Google. Jadi REPL-IT ini adalah IDE online. Kita nggak akan nyuruh teman-teman install VS Code gitu ya atau apa, karena jujur pengalaman saya untuk menginstal kayak gitu buat para pemula itu malah jadi bikin apa ya, nggak semangat lagi itu kan, udah deh susah installnya, karena bener sih untuk install dan konfigurasi aja itu ribet gitu ya. Teman-teman harus paham CMD, harus paham CLI dan lain-lain gitu ya. Sebagai contoh aja Android Studio aja itu emang relatif susah gitu ya. Nah, untuk ide ya makanya kami sarankan online. Jadi kalau online tinggal buka websitenya, login akun, habis itu udah tinggal ngetik run aja jalan. Beda halnya dengan teman-teman lokal di komputer masing-masing, itu harus install dulu IDE-nya, harus install dulu bahasanya, harus atur dulu konfigurasi dan lain-lain. Nah, jadi untuk hal itu kita skip ya untuk IDE-nya. Jadi kita langsung yang fleksibel aja ya. Tujuannya biar teman-teman gak kebingungan. Di awalnya aja udah bingung, harapannya ya bisa jadi seterusnya bingung gitu. Nah, makanya kita antisipasi dengan yang fleksibel.
ibaratnya duduk ngoding aja langsung beres. Nah itu. Nah untuk GitHub ini opsional 2 ini ya. Ini kayaknya nanti sih ke depan pakai, tapi nggak akan sih. Kalau GitHub harapannya teman-teman udah buat dulu akunnya lah ya. Tapi dipakai mah mungkin menyesuaikan aja nanti menyusul. Tapi rencananya nggak akan pakai GitHub sih untuk semester ini mah. Terus untuk GitHub Classroom ini sama kayak Google Classroom. Mungkin teman-teman ada yang dosennya pakai Google Classroom. Nah, di GitHub juga ada namanya GitHub Classroom. Bedanya apa? Bedanya ya di sini untuk menilai kode gitu ya. Jadi kan ada input output kan ya nanti tuh. Jadi ada testing otomatisnya gitu. Jadi bisa otomatis menilai, oh ini outputnya bener, oh berarti berapa nilainya gitu. Karena kan kalau sama kita sendiri dicek satu-satu kan relatif lama gitu ya, males juga. Nah itu sih paling terkait platform-platform yang akan digunakan. Nah oke, mungkin itu sih untuk yang bootcamp. Kira-kira ada yang ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Kok hilang ya saya? Oh ini di sini. Oke. Nenggapon. Oke, ini kayaknya pada duduk-duduk. Di popcorn. Oke, kayaknya udah kebayang lah ya kayaknya. Boleh di chat juga atau oke kita sambil nunggu mungkin ini dulu deh. Ada jokes nggak di sambil nunggu nih? Biar nggak nggak tahu sih. Oh ya sih oke. Lumayan sih masih banyak nih 45 menit lagi. Gak nyangka secepat ini ternyata. Atau kecepatan gak di tadi kira-kira? Oh. Oke. Oke. Apa di? Oh ya karena itu lebih fleksibel dan mudah sih. Lebih cocok buat pemula sih. Hmm. Oke, apalagi paling atau udah penasaran nih kira-kira sama benefit? Ini siapa? Tadi itu siapa? Oh, Kang Wil. Oke, saya samperin. Ini perpennya Kang. Terima kasih udah bertanya Kang. Oke. Oke, Kagak jadi gitu juga. oke, jadi untuk speknya sebenarnya untuk kegiatan ini ya yang bisa ini aja yang bisa Zoom sama yang bisa buka browser. Karena kan tadi kita nggak pakai VS Code kan ya. Jadi ya udah apa aja gitu asal bisa browser sama buka Zoom. Karena kan rencananya mungkin kita pakai Zoom atau spatial chat lagi gitu ya. Bisa, Celeron. Bisa. Ada Intel Atom. Itu seleronnya apa? Tantan tadi ya? Iya. Tuh Zahran. Anak fisika, ayo Zahran. Okenya via chat ya. Hmm. Oh, 1,6. 1,6 GHz mah. Cukup lah kalau buat browsing malah. Jangan Android Studio tuh. Janganlah Android Studio mah. Ya kali. Aman sih. Asal bisa buka browser ya. Tadi kan kita pakai Apple. Aman. Celeron aman buat buka browser. Oh iya, di HP juga bisa ngoding loh teman-teman. Belum tahu ya? Ada Bisa idenya ada di apps-nya. di Google. Tapi kalau enakan itu juga. Asal nggak enak dong. Pernah gua ngoding di HP yang C++ gak enak ya. Itu buat coding tampilannya aja. Nggak kebayang tuh HTML tuh. Gimana tuh. Ya sih. Oke. Oke, kayaknya udah penasaran nih sama benefit. Bentar ya. Kita buka dulu. Mau ganti ini nggak background nih?
gimana mau ganti Ham? Aman kayaknya ya di sini. Paling nanti sih pas foto bersama sih. Oke, nah ini bentar ya, lagi dibuka. Oke, teman-teman bisa sambil buka juga atau lihat di sini. Ini saya baru ngirim. Ini salah satu benefit dari bentar saya ke tengah dulu deh. Nanti ketutupan lagi. Nggak apa-apa sama satu sih, San. Aman nggak? Oke, nah ini bisa dibuka juga di kolom chat ya. Jadi ini tuh ada benefit ketika teman-teman menjadi mahasiswa UPI. Nggak hanya UPI aja sih, seluruh universitas gitu ya. Nah, cuma ada kabar buruk, udah pada tahu belum? Yang Google Drive ya. Awalnya Google Drive itu pakai email UPI itu unlimited ya. Tapi semenjak tanggal berapa? 1 Januari sih, Di. Mungkin ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah tuh 1 Januari kok. Kalau nggak salah sih ya. Mm-mm. Jadi semenjak itu udah nggak unlimited lagi gitu ya. Jadi cuma 50 giga. Biasanya kalau saya kepikirannya gara-gara banyak yang dijadiin tempat download game biasanya itu. Iya sih. Jadi apa sih? Kayak database kayak itunya lah buat storage. Server UPI-nya jadi penuh overload gitu. Itu sih. Jadi ya agak sedih, tapi nggak apa-apa, 50 giga lumayan lah ya. Masih cukup buat Google Drive. Nah, tadi Google Drive. Nah, sekarang ini untuk sisi programmernya. Nah, jadi untuk programmer ada namanya GitHub Student Developer Pack. Jadi GitHub Student Developer Pack ini yaitu apa ya, hadiah atau fitur-fitur pro yang bisa teman-teman peroleh. Syaratnya gampangnya teman-teman tinggal buat akun gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa dua pilihannya, bisa login, bisa apa ya? Bisa daftarnya tuh pakai akun UPI atau bisa pakai akun biasa. Dan nanti kalau misalnya udah daftar pakai akun UPI itu teman-teman udah aman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ada yang buat tapi pakai akun Gmail biasa gitu ya, itu nanti bisa diubah gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi bisa ditambahkan lah ya istilahnya. Nah, kita lanjut. Jadi teman-teman nanti kalau udah login dan udah terhubung ke akun. Oh ya, di YouTube. Di YouTube Komplek Telegram. Mungkin boleh di-share sama Fajar mungkin. Nah, jadi di sini tuh ada banyak benefit ya tentunya. Sebelum ke situ, nanti teman-teman setelah login, teman-teman klik ini lah ya. Karena punya akun GitHub aja belum berhak gitu ya. Sebelum teman-teman mengklik ini. Nanti itu kayak dihubungkan. Nah, setelah menghubungkan tuh nanti itu kayak ada isian juga gitu ya. Formulir gitu ya. Nah, cuma kalau saya dapat info, kebetulan saya 2019-2020 aja, itu simple banget. Cuma masukin email. Nah, tapi kalau sekarang katanya sih harus ada scan KTM gitu sih. KTM atau KRS. Jadi buat memastikan bahwa teman-teman ini mahasiswa gitu. Nanti coba cek aja dan gak usah khawatir lah ya, itu keamanannya terjaga lah oleh GitHub gitu ya. Nah, terus apa aja sih benefitnya? Nih, ini kita mungkin 10 terbaik aja lah ya. Soalnya saya pakai soalnya. Yang pertama Canva nih. Jadi kalau teman-teman suka deadliners lah ya atau yang gak jago desain, nah ini dapat benefit Canva. Canva-nya itu gratis lah ya, yang pro lagi selama 12 bulan atau setahun. Jadi teman-teman yang mungkin pengen buat desain bagus tapi nggak bisa desain, nah bisa nih nanti aktivasi Canva Pro ini. Cukup menghubungkannya aja gitu ya sama akun Canva yang udah dibuat. Karena kan Canva Pro tuh banyak ya yang cepet-cepet gitu ya desainnya. Banyak yang resource-nya itu di lock gara-gara nggak pro. Nah kalau pakai ini udah gratis, jadi nggak ke lock lagi. Kemudian ada Namecheap. Nah, Namecheap ini domain gitu. Jadi kalau teman-teman buat website, tapi nggak ada domain tuh ini ya, kayak google.com. .com-nya tuh domain. Ini spasial.chat. Chatnya ini domainnya. Nah, ini dapat domain .me. Gratis. Selama 1 tahun. Nah, terus ada lagi Microsoft Azure. Nah, kalau Microsoft Azure ini lebih ke
infrastruktur cloud gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki minat mungkinnya nanti di bidang cloud itu boleh coba aktivasi ini karena ini lumayan penting juga gitu ya. Saya juga udah ambil. Intinya teman-teman dapat $100 aja ya kreditnya, tapi nggak bisa dikerupiahkan gitu ya. Nggak bisa ditarik gitu. $100-nya itu harus digunain buat layanan-layanan yang ada di Microsoft Azure. Intinya kalau mau hosting, mau testing, mau database, ini di Azure udah komplit semuanya. Cuma memang ini harus ada pemahaman awal gitu ya, soalnya agak sedikit kompleks gitu ya. Jujur saya juga masih rada-rada bingung karena emang kompleks banget. Ini kalau teman-teman tahu istilahnya itu IaaS, Infrastructure as a Cloud gitu ya. Jadi memang butuh pemahaman dulu. Terus ada JetBrains. Nah, kalau JetBrains ini merupakan IDE. Mungkin teman-teman pernah dengar IntelliJ IDEA, PyCharm, atau apa lagi ya? Yang itu tuh PHP, WebStorm. Nah, itu tuh dinaungi oleh JetBrains perusahaannya. Nah, itu tuh ternyata nggak gratis loh. Itu tuh ada yang gratis cuma terbatas fiturnya. Nah, kalau pakai ini bisa gratis yang pro selama teman-teman menjadi mahasiswa. Jadi nggak ada tahunan-tahunan ya kayak tadi kan tahunan. Kalau ini mah selama jadi mahasiswa. Berarti ibaratnya dapat benefitnya 4 tahun. Nah, enaknya ini mungkin teman-teman bisa coba sih ya kalau penasaran bedanya apa sama VS Code. Memang ini agak sedikit berat sih ya kalau dari spek, tapi ini powerful banget. Kenapa powerfulnya? Jadi ada auto auto apa ya? Auto rekomendasi gitu. Jadi ketika ngoding nanti itu ada pilihan mau apa langsung ngegenerate lah ya. Nah, itu enaknya kalau pakai JetBrains. Terus ada Digital Ocean. Kalau Digital Ocean ini mirip kayak Azure, cuma ini beda perusahaan pastinya. Ini juga sama, dapat $100 juga. Dan ini kalau nggak salah buat setahun sih ya. Nah, terus ada edukatif. Nah, ini edukatif yang mungkin saya saranin banget buat teman-teman, tapi harapannya dipakai di waktu yang tepat. Karena ini saya pengalaman salah waktu gitu ya. Ini tuh jadi edukatif tuh course berbasis teks gitu. Jadi kalau teman-teman bosen ngelihat course di YouTube kan ada ya. Kalau saya tipenya sebenarnya visual sih, lebih suka visual karena lebih cepat gitu ya. Kalau teman-teman audio visual kayaknya nggak cocok edukatif. Tapi kalau visual aja gitu ya, baca, bisa coba edukatif. Karena di edukatif ini course-course semuanya itu banyak gitu ya. Gratis, tapi hanya 6 bulan. Ini tuh rata-rata udah modern semua sih course-course-nya gitu ya. Mungkin nanti bisa kita share juga ya. Nah, tapi cuma 6 bulan ya. Jadi harapannya teman-teman jangan salah gitu ya. Kalau dulu saya salahnya diaktifasinya tuh pas lagi sibuk-sibuknya kuliah gitu. Jadi cuma kepake itu 2 bulan. 4 bulannya ya nggak kepake karena sibuk gitu kuliah gitu. Jadi ya udah deh. Udah expire sekarang juga. Nah, harapannya teman-teman nggak salah pilih waktu sih. Saran mah ya pas lagi liburan gitu ya. Liburan boleh nanti semester atau liburan tahun gitu boleh. Terus ada name.com. Kalau name.com sama domain kayak Namecheap lah ya ini. Itu juga gratis, tapi kalau nggak salah ini gratisnya tuh .tech kalau nggak salah filenya. Domainnya. Terus ada GitHub Page juga. Ini GitHub Page kalau teman-teman mau nge-hosting gratis, nah di GitHub bisa ya. Tapi yang statis gitu. Jadi statis itu nggak ada login aja ya intinya. Jadi perbedaan website dinamis dan statis itu yaitu nggak ada database, nggak ada login. Itu aja sih perbedaannya. Kalau statis nggak ada login, kalau dinamis ada login. Nah, terus ada Bootstrap Studio. Kalau Bootstrap Studio ini buat teman-teman yang pengen desain website tapi cepet. Ini kemarin dipakai juga di Gemastic gitu ya. Jadi Bootstrap Studio tuh drag and drop. Mungkin teman-teman nanti bisa coba ya Bootstrap Studio karena ini selama jadi mahasiswa ya. Ini tuh drag and drop. Jadi teman-teman ada komponen tinggal di drag, di drop langsung jadi. Dan ini tuh buat website ya. Kalau teman-teman pernah dengar Bootstrap, nah ini pas banget sih buat yang deadliners. Nanti juga mungkin boleh dicoba tuh. Kalau nggak salah di RPL ada ya di semester 4 tuh ya. 4 ya dia pemrograman web ya. Nanti bisa dicoba pakai Bootstrap Studio. Gila deadliner banget ya. Semalam juga jadi ini mah loh. Iya. Gemastik berapa jam. Oke, nah udah sih paling itu sih. Paling yang di garis bawah ini Datacamp ya. Datacamp juga sama kayak edukatif, cuma Datacamp ini buat data science, cocok gitu ya.
Terus tapi 3 bulan. Jadi harapannya teman-teman jangan salah waktu lagi buat aktivasinya. Terus ada Frontend Master, ini buat teman-teman yang pengen berbasis video. Kalau tadi kan data camp, edukatif itu berbasis teks ya, kayak di coding lah ya. Kalau teman-teman tahu di coding itu kan nggak ada video. Nah kalau Frontend Master, ini ada video, dia berbasis video. Jadi boleh cocok kalau yang audio visual ini. Sama 6 bulan juga, jadi harapannya jangan salah waktu aktivasinya. Terus ada StreamYard, ini buat yang suka streaming, tapi pengen cepet gak mau pakai OBS. Ini bisa coba, karena gratis selama jadi mahasiswa. Ini kemarin juga kita coba pakai ini ya dia, Competegram ya di buat YouTube streamingnya. Open Class. Ini enak sih, jadi kayak profesional gitu. Padahal nggak pakai OBS itu, cuma drag and drop doang gitu. Padahal enaknya tuh. Terus ada ini sih paling icon scout. Jadi kalau teman-teman yang seorang desainer, kadang kan suka nyari icon susah kan ya. Nah bisa coba ini. Ini dapat yang premiumnya itu 60 setiap tahun, setiap bulan selama 1 tahun. Berarti 60 kali 12 berarti ya 720 icon dalam 1 tahun. Nah itu sih untuk ini banyak lah ya, nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Ini ada ratusan kalau nggak salah ini. Banyak lah ya intinya. Nah itu sih untuk GitHub. Nah paling satu lagi adalah ini, Coursera. Ubah nggak? Oke, ubah ya. Nah ini bisa teman-teman cek di sini ya. Ini saya kirim aja deh di chat. Nah ini sama, ini pakai email universitas. Nah di sini teman-teman tuh bisa audit. Jadi ada 2 pilihan ya, ada audit, ada lihat. Kalau lihat itu dapat sertifikat, kalau audit cuma bisa lihat aja tapi nggak dapat sertifikat. Tapi kalau audit, ini teman-teman bisa seluruh course di sini. Tapi kalau misalnya mau dapat sertifikat, cuma bisa dapat 1 setiap tahunnya. Dan itu udah lumayan sih ya. Sama dapat unlimited project juga, panduan project. Ini cukup teman-teman masukin aja email UPI daftar gitu ya. Dan ini sudah saya coba gitu ya. Ini tuh banyak sih ya, kayak misalnya data science gitu ya. Misalnya data science. Dari most popular. Ini kan banyak kan ya. Banyak. Ini tuh semua bisa teman-teman audit gitu. Audit itu nggak bisa dapat sertif, cuma bisa lihat aja. Tapi kan lumayan kan ya. Kalau saya sebenarnya dari audit aja udah lumayan meskipun nggak dapat sertifikat gitu ya. Tapi kalau mau dapat sertifikat bisa sih setahun 1 gitu ya. Atau misalnya mau bidang computer science gitu ya, kayak apa ya? Web development juga ada di sini. Banyak lah intinya. Pakai React, UX design, ini banyak semuanya. Dan ini tuh nggak hanya untuk pemrograman aja. Teman-teman misalnya mau belajar tentang apa ya, health gitu ya, atau physical personal development, psikologi gitu ya, cara emosional intelijen gimana. Nah ini tuh ada semua course-nya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak skill share nih ya. Dan ini bisa teman-teman audit semuanya. Kayak psikologi dan lain-lain, banyak lah ya. Nah mungkin itu sih kalau dari benefit-benefit yang diperoleh gitu ya dari email UPI gitu ya. saya menyesal tidak dari dulu gunain. Nggak apa-apa Kang Alfian, masih ada waktu. Oke. Oke, mungkin dari Kang Ari ada lagi nggak nih? Kira-kira benefit-benefit selain tadi 2 ini sih. Ada lagi ya mungkin dari teman-teman, boleh sharing gitu kalau ada? Kalau nggak salah tuh ini kalau nggak salah bisa sih Spotify juga bisa kalau nggak salah, cuma tahu pakainya gimana sih. Kalau nggak salah Spotify juga bisa tuh. Terus apa lagi? Amazon kalau nggak salah juga bisa pakai email UPI, cuma ya agak susah sih. Nah sama memang drawback-nya ya dari benefit-benefit tadi itu, kita tuh nggak bisa bahasa Indonesia, karena rata-rata ya ini kan bahasa Inggris gitu ya. Kalau Netflix kayaknya nggak tahu, kita cek aja ya. Netflix University. Nggak ada nggak ya?
kayaknya nggak palsu ini. Kalau nggak salah mah yang bisa teh ini Kang tadi Amazon Prime. Nggak tahu ini kayaknya harus pakai ini sih kartu kredit. Ya tuh gratis sih. Aduh, Tuh Prime Student tuh dapat Prime Delivery ya. Prime Video, Early Access, Prime Music. Banyak cuma problemnya ini tuh nggak tahu harus kartu kredit nggak tahu nggak ya. Tapi dua tadi ya GitHub sama Coursera mah nggak pakai, aman lah ya. Aman lah ya. Itu ada ini trial ya, jadi teman-teman tuh trial gitu dapat 6 bulan gratis seluruh benefitnya. Habis itu bayar 6 bulan, tapi kayaknya bisa di stop aja sih. Buat buku digital. Kayaknya ini sih, buat buku digital kan ada Amazon apa sih namanya? Kindle ya kalau nggak salah. Kayaknya bisa juga sih. Tuh, 2 month of Kindle Unlimited for free tuh dapat. Cuma nggak tahu sih ini Amazon belum nyoba. Semoga mah nggak diminta kartu kredit sih ya. Karena biasa sih kalau e-commerce pasti suruh minta kredit gitu ya. Harapannya sih enggak sih. Nanti bisa coba aja teman-teman. Semoga mah nggak pakai kartu kredit sih. Oke, apalagi ya kira-kira? Kalau YouTube nggak tahu sih. YouTube Premium bisa nggak ya? Bentar. Nggak bisa deh. Spotify kalau nggak salah yang bisa. Kayaknya bisa sih ini ada. Oh, tapi harus nunjukin Share ID. Kayaknya agak ribet sih ya. Nggak bisa lewat email doang. Oke, mungkin itu sih terkait benefit gitu ya. Dan lumayan sih masih ada waktu 20 menitan lagi. Mungkin kita akan bahas ini dulu deh. Bahas soal gitu ya. Sekeburunya aja ya sampai 21.30. Nanti kasih tahu di kalau udah 21.30 di. Oke, izin stop share screen dulu ya. Oh iya. Mau ganti tempat gak di? Ganti tempat dulu ya, bisa boring gitu ya. Bentar. Apa ya? Yang ini ya. Bentar ya. Oke ya, ini Among Us ceritanya ya. Bentar. Ya bentar ya sambil nunggu ini ngebuka OneNote dulu. Oke, paling kalau mau keburu sebenarnya teori aja sih. Paling nanti sih kalau yang itunya. Ya sok boleh kalau ada yang mau nanya. Kalau aplikasinya ada recordnya. Kayaknya berbayar sih yang ada recordnya teh. Makanya ini pakai OBS Kang Ardi juga. Sih. Jar sambil foto-foto Jar, ini momen langka soalnya Jar. Hacker. Oke ya, Kang Wilka harus minggir lagi. Oke, ini bisa lihat di tengah ya. Mungkin ada OneNote-nya lah ya. Nah, ini tuh soal yang kemarin. Jadi kita bahas aja mungkin yang teorinya dulu lah ya. Mungkin yang pemrogramannya, soalnya yang pemrograman bukan saya sih yang buat soal gitu. Harus saya coba dulu kerjain soalnya. Paling yang teorinya dulu aja ya. Nah, untuk yang teorinya nih ya, kita coba. Oke, nah jadi yang nomor 1 ini teman-teman pasti banyak yang salah gitu ya. Jadi bahasa pemrograman ini kita garis bawah ya, bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web adalah, nah ini pemrograman. Jadi ciri khas pemrograman tuh dia ada logiknya gitu, ada if else, ada input output, ada tes Turingnya bisa diselesaikan dan lain-lain. Kriteria pemrograman tuh itu. Nah, kalau lihat dari sini, ini merupakan bahasa pemrograman kan. Nah, dari sini mana yang bukan bahasa pemrograman? Kita cek aja. Ini HTML tuh dia bukan bahasa pemrograman, dia scripting lah ya. Script. Ini juga sama, CSS juga script karena dia desain.
Jadi kalau ini tuh kerangka lah ya, ibaratnya buat website, ini tuh kerangka lah ya. Sedangkan ini tuh desainnya, UI-nya gitu ya. Ini kerangka atau rangka lah ya. Sorry nggak pakai ini deh. Nggak ada drawpad deh. Mungkin Kang Ilham bisa minjemin drawpadnya. Juga itu apa? Oke, nah Ujung drawing ujungnya pad, patah. drawing pad. Kenapa patah? Jatuh ya. Oke. Nah, ini pas kalau bahas ini dia bahasa pemrograman tapi bukan bahasa untuk di web. Karena ini web ya. Nah, jadi manakah yang termasuk? Ya, jawabannya adalah PHP. Bentar ya. Ambil casan dulu penuh. Sorry, bentar. Nah, jadi dari ini jangan terkecoh lagi sih teman-teman. Mungkin yang pemula kalau ditanya mana yang apakah HTML bahasa pemrograman? Bukan ya. Jadi bahasa HTML itu bahasa script atau markup lah ya istilahnya. Karena kan kepanjangannya aja Hypertext Markup Language gitu. Nah, sebenarnya untuk PHP itu ada lagi selain PHP gitu, kayak Python gitu, itu biasanya buat web juga bisa, atau JavaScript juga bisa. Nah, kebetulan karena ini PHP, jadi PHP pilihnya. Oke, kita nomor 2. Nah, framework yang digunakan untuk membuat aplikasi multi-platform. Nah, ciri khas multi-platform itu ada 2. Yang satu tuh bisa di mobile gitu ya, bisa di laptop atau desktop gitu ya, bisa juga di platform lain gitu ya, karena multi ya. Nah, dari sini mana yang termasuk? Nah, kalau Kotlin ini bukan framework, dia bahasa. Jadi salah lah ya. Kalau Java juga bahasa, salah. Nah, ini yang agak terkecoh. Ini tuh sebenarnya mirip. Tapi kalau Dart ini bahasa juga gitu. Jadi yang benar itu adalah Flutter. Karena Flutter tuh frameworknya, bahasanya pakai Dart gitu. Nanti teman-teman bisa coba gitu ya. Karena kalau pakai Flutter itu udah keren sih ya. Bisa sekali ngoding, bisa di HP, bisa juga di laptop. Itu sih. Maksudnya apa ya, bisa berbasis Android, bisa berbasis web gitu, padahal cuma satu ngoding gitu ya, bahasa Dart. Tapi kalau frameworknya ya Flutter. Nah, terus bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pembelajaran mesin. Nah, ingat pembelajaran mesin itu ciri khasnya pasti Python gitu ya. Dulu R terkenal, cuma sekarang udah nggak populer gitu. Nanti teman-teman bisa cek di mana ya, di Google atau Stack Overflow gitu ya. Nah, kalau C++ biasanya nih ngoding dasar gitu ya. Biasanya buat OS, sistem operasi. Kalau Java ini biasanya Android. Ini kebetulan di RPL juga nih yang semester 5 ini pasti pakai Java Android-nya. Terus sih. Nah, selanjutnya nih, berikut merupakan prinsip desain pemrograman tapi kecuali. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama dry. Jadi dry ini singkatan ya. Itu don't repeat yourself gitu ya. Aduh, agak susah sih nulisnya. Intinya don't repeat yourself. Jadi ibaratnya jangan mengulangi. Jadi dalam pemrograman tuh sebaiknya teman-teman nanti jangan ngulang-ngulang terus gitu. Kayak misalnya if-nya tuh ada 100 gitu ya. Jadi if sama dengan 1, print 1, if sama dengan 2, terus aja sampai 100. Nah, itu kan pengulangan. Nah, sebaiknya nggak kayak gitu. Sebaiknya ada konsep looping. Pakailah itu. Nah, itu kan salah nih, dry. Nah, jadi ini harus dihindari dan ini benar ya. Dry ini salah satu konsep dari prinsip desain pemrograman. Terus ada solid nih. Kalau Fajar ada Fajar? Ada Jar? Mungkin boleh dijelaskan kepanjangannya, masih ingat nggak Jar? Solid. Oke ya, jadi solid ini kepanjangannya single, S-nya itu single, O-nya tuh open close, L-nya tuh list of institution kalau nggak salah, I-nya tuh apa janjinya aja lupa saya juga. D-nya itu apa ya, dependensi apa gitu. Nanti teman-teman bisa coba cari ya tentang prinsip solid. Nah, prinsip solid ini mengatur terkait OOP ya, atau pemrograman berbasis objek gitu ya. Nah, ini salah satu prinsip desain juga gitu ya. Cuma memang ini masih belum banyak yang tahu juga gitu ya. Terus ada KISS. Kalau KISS ini agak sedikit sarkas dan jelek sih ya. Jadi kepanjangannya tuh keep it simply stupid gitu ya. Jadi maksudnya ini apa ya, buatlah sesimpel mungkin bahasa pemrogramannya itu gitu. Jangan terlalu rumit-rumit. Nah, jadi ini benar ya termasuk desain pemrograman. Nah, kalau BIP ini nggak tahu, BIP nggak ada. Jadi yang benar karena kecuali adalah BIP. Selanjutnya bahasa pemrograman buatan anak bangsa adalah, nah ini baik ya, karena Java bukan, walaupun namanya Jawa ya, tapi bukan. Kotlin
ini Rusia ya. Jadi Kotlin itu dari nama daerah di Rusia. Kalau Java kan di daerah di Indo, tapi kalau Kotlin di Rusia. Nah, ini JavaScript juga bukan. Jadi yang benar adalah baik. Nah, ini matematika ya tadi. Kalau nggak salah ini lumayan banyak yang benar sih untuk yang ini. Ini kita lanjut ke bagian matematika dasar. Nah, untuk matematika dasar ini ada yang tahu nggak kira-kira ini pakai deret apa? Binar. Pakai Ayo apa? pakai apa? Pakai apa Ham, tahu nggak Ham? Deret apa? Apa Nah, Fibonacci? iya benar ya. Mantap. Oh, bilang prima mana? Mana ada angka 2? Kan 1 1, 1 tambah 1 Iya, 2, benar ya. 2 tambah 1 3. Ini 0 kan ya, gapnya 0. Ini Iya. 1, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu ini apa, ini namanya Fibonacci ya. Jadi Fibonacci ini adalah deret atau selisihnya tuh berdasarkan jumlah sebelumnya. Jadi misalnya ini 0, terus ditambah 1 gitu ya. Terus ditambah 1 ini 2. 2 ditambah 1, 3. Terus, jadi ditambah 1 terus. Ini ditambah sebelumnya berapa? 5. Berarti gapnya 5 berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti yang benar 13. Ini Fibonacci sih namanya. Lanjut. Nah, umur Fajar 5 tahun ke depan adalah 32 tahun. Berapa umur Fajar 10 tahun yang lalu? Nah, ini matdas. Jadi umur Fajar, anggap Fajar itu F lah ya. F ditambah 5 sama dengan 32, berarti kan gini ya kalau persamaannya. Berapa umur Fajar 10 tahun yang lalu? Nah, di sini kita harus tahu dulu Fajar ini sekarang berapa tahun umurnya. Kita pindah ruas aja ya. F 32 kurang 5 berapa? 27 kan ya. Nah, 27. Jadi umur Fajar saat ini tuh 27 tahun. Bener gak Jar 27 tahun Jar? Enggak ya. Oke. Nah, terus maka berapa 10 tahun yang lalu? Ya udah. Oh ini jawaban siapa? nanti dikasih tahu deh. Jadi nyoba-nyoba sih. Nah, 10 tahun yang lalu berapa? Ya udah. Fajar aja kurangi 27 dikurang 10 berapa? 17 ya, 17 tahun. Ya udah jawabannya 17 tahun. Ini kayaknya pada bener sih ya. Karena di SBMPTN pasti ada sih kayak gini. Oke, nah ini kita masuk ke konsep himpunan ya. Nah, konsep himpunan ini ada himpunan A, 2, 3, 5, 6, himpunan B. Nah, ini konsepnya tuh pengurangan ya. Jadi A dikurang B. Nah, konsep A kurang B itu gimana? Jadi anggap ini A, ini B gitu ya. Ini A, ini B. Nah, A dikurang B apa? Berarti ini yang diarsir ini. Berarti himpunan yang A itu ada di B. Yang nggak ada, sorry. Ya, yang nggak ada. Apa? Yaitu 5 dan 6. Karena kan 1, 2, 3 ada nih di B. Sedangkan 5, 6 nggak ada. Ya udah jawabannya ada 5 dan 6 itu. Nanti juga ada lagi yang apa ya, yang ini sih saya lupa lagi kalau nggak salah namanya apa. Masih inget nggak di ini apa di simbolnya di ini? Lupa. Kayak kebalikan dari gabungan itu mah. Dari Apa itu gabungan. namanya tuh? Gue lupa. Pokoknya mah kebalikan Salah. dari gabungan. Jadi misalnya apa ya namanya reverse itulah AUB gitu lah. Ya benar ya. Oke tadi salah ya. Ini salah arsir gambarnya harusnya gini. Yang benar gini ya A min B. Jadi B-nya tuh di 4 di atas A. Ini salah ya. Oke jadi karena ini 1, 2, 3 ada kan. 1, 2, 3 ada. Ya yang nggak ada ya berarti 5, 6 itu sih jawabannya. Oke. Terus nih Ardi nih. Ardi jadi soal di. Oke. Ardi membeli sebuah kaset game PS5. Wah. Nah jadi ini 300.000 kan ya. Kemudian setelah game tersebut dimainkan, Ardi menjual kaset game tersebut dengan harga 180.000. Nah, kira-kira berapa nih kerugian yang Ardi peroleh? Oke, jadi untuk caranya tuh gini sih. Kalau saya pertama kurangin dulu gitu, 300 dikurang 180 berapa? 120 ya.
Ya 100, ya 120 kan. Nah 120 ini harus kita tahu nih berapa persennya sih dari si 300 gitu. Nah caranya gimana? Gimana dia tahu nggak di caranya di? Oh gimana? Heeh, heeh. Di asa kompleks banget di. Pisan. Oke, bisa sih ya. Aduh. Oke, cara kalau kalau saya caranya gini sih. Jadi 120 ya udah totalnya berapa 300. Nah, ini kalau di kalkulator 0,4 dikali 100 aja langsung. Ya udah berarti kerugiannya 40%. Iya sih benar. Oke, lanjut. Nah, Competegra mempunyai 8 dus MOOC ya, merchandise. Wah, alhamdulillah tuh ya. Setiap dusnya tuh ada 50 ya. Berarti ya udah 8 total MOOC-nya berapa ya? 8 dikali 50, 400. Berarti ada total 400 MOOC. Nah, dibagikan secara merata kepada 20. Ya udah langsung bagi 20 aja. Coret-coret 20. Oke, beres lah ya 20 buah berarti. Gampang kan ya? Nah, oke. Oke, nah ini udah beres ya matdasnya ya 5 soal. Nah, kita lanjut ke problem solving. Oke, nah ini Indra nih, panit ketuplak section. Mengisi 9 kotak dengan 3 buah. 3 buah ya, maksudnya bukan 3 buah apa ya? Bukan jumlah tapi 3 buah. 3 buah yaitu apel, jeruk dan anggur. Nah, syaratnya dalam setiap baris dan kolom pada kotak tidak boleh ada buah yang sama. Oke, manakah gambar yang sesuai? Kita cek aja satu-satu gitu ya. Oh, ini ada. Oh, salah. Nggak. Ini nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Salah ya. Ini satu. Karena kan nggak boleh ya. Syaratnya nggak boleh ada yang sama. Nih, aman. 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 Aman ya. Aman. Ya aman. Bener ini ya. Nah, ini itu konsep dari apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini stiker 100. Nah, ini tuh konsep dari Sudoku ya, atau namanya apa sih di yang angka-angka tadi? Sudoku ya kalau nggak salah ya. Mm. Kalau Sudoku tuh bukan gini tapi dia angka gitu 1, 2, 3. Ada banyak lah ya. Itu tuh harus nggak boleh ada yang sama dalam satu kolom dan baris. Nah itu tuh siapa? Oh iya. Gue masa pencet aja di HP jadul. Dari Oke. kombinasi yang bagus aja. Nah selanjutnya ya tadi dipahamin ya, ini konsep Sudoku. Sudoku bukan Sadako. Oke, nah selanjutnya ada setiap pengurus Competegram berkomunikasi melalui pesan rahasia nih, novel muncul nih ya. Kepada Iman dengan isi pesannya tuh, halo jangan lupa coding lah ya. Nah, supaya pesan tersebut bersifat rahasia, maka disusunlah huruf-huruf itu dalam bidang datar kayak gini ya. Bidang datarnya tuh. Terus dengan diambillah pesan rahasianya. Ini kalau teman-teman cek, ini kan 4 kolom ya. 4 kolom berapa baris? 5. 5 baris. Nah, berarti di sini ke arahnya itu gimana alurnya? Halo kan? Halo, berarti ke sini dulu, terus ke bawah lagi, terus ke bawah. Halo, jangan lupa coding gitu kan. Nah, terus ini HJ da Nail ini dari mana? Ya ini alurnya tadi kan horizontal ya, ini vertikal gitu. Hajab D, terus ke bawah lagi, terus. Nah, konsepnya gitu. Nah, sekarang dengan cara yang sama ingin membalas pesan rahasia tersebut. Nah, ini gimana? Oke, kalau ini caranya gampang. Kita balik. Tadi kan 4 kolomnya, sekarang jadi 5. Jadi C, N, terus apa lagi? Iya. D, iya. Terus I,
A-N-I ya. A-N-I-A. Oke, maaf kalau kelewat. A-nya double ya. A, N-G, N-V ya. V, Petoga. Oke, nah. Ini jadi dibalik ya. Inverse itu jadi ada konsep matriksnya, ada juga konsep dari kriptografi. Nah, di sini bacanya ya udah jadi siap ke bawah dulu ya vertikal, nanti ngoding Java. Oke, jadi yang benar siap nanti ngoding Java. Oke, nah ini selanjutnya ini. Ini yang waktu itu Ilham nanya, Ham. Jadi ini bantulah player A ya, ini player A yang warna biru untuk keluar ya di sini nih outputnya tuh. Nah, caranya gimana? Caranya harus melalui ini, anggap ini tuh keyboard lah ya. RT, T itu atas ke atas, B itu ke bawah, L itu ke kiri, R itu ke kanan. Nah, kalau lihat dari sini kan posisinya dia harus ke kanan berapa kali ya? Ini R, terus udah 2 kali ya ke bawah, B 2 kali, terus R lagi, R 3 kali, terus stop ke atas, stop, terus left lagi, top, right. Nah, 4 ya sampai keluar, keempat. Nah, jadi jawaban yang benar ini. Oke, ini kayaknya gampang sih. Oke, nah ini selanjutnya, oke 5 menit lagi ya, bentar. Nah, sebuah wilayah direpresentasikan dalam bentuk bidang datar ya. Jadi ini tuh ada 4 kota, ada ABC, kota manakah yang dikelilingi oleh badai petir terbanyak? Oke, kalau dari sini jawabannya D. Kenapa D? Kita lihat satu-satu. A, ini A hanya ada 2 ya, cuma ini doang. Jadi ada 2 badai petir. Kalau B kalau kita lihat di sini 3 ya, B ini B ya, cuma 3. Kalau C cuma 2, 3 juga 3 ya. Kalau D ya segini. Ada 4. Jadi yang paling banyak badai petirnya adalah di kota D, dikelilinginya. Nah, ini Ardi di Ardi lagi muncul di. Mungkin Ardi jadi seorang ya, Ardi Skywalker akan menjelajah galaksi gitu ya, keren. Ada berapa 6 ya? Tatooine, Alderaan, Naboo, Jakku, Mandalore, dan Coruscant. Nah, planet-planet tersebut akan dilalui oleh Millennium Falcon MF, pasti tahu lah kalau teman-teman fans Star Wars gitu ya. Nah, jadi itu tuh ada 4 rute bolak-balik ya ini tuh. Oke, kita tulis aja ya pakai akronim. Ada T ya. Ada apa lagi? A, N, J, M, C ya. Oke, nah di sini ada 4 rute ya. Yang pertama Naboo, Tatooine, berarti N. Anggap di sini N. Sorry. Ini salah sih di sini aja. Ini N, ini T. Anggap ini planetnya gitu ya. Terus dari Tatooine ke Alderaan. Oke, ke sini. Terus dari Coruscant bisa ke Naboo. Oh, berarti dari sini juga bisa ke Coruscant. Nah, kita sambung-sambung aja berarti. Nah, kalau disambung gini kan ya. Nah, tapi ternyata ada satu lagi, Mandalore dan Jakku. Nah, ini nggak nyambung satu sama lain gitu. Nah, jika mulai penjelajah dari planet Naboo mana, maka planet manakan yang akan dilewat ya itu maksudnya. Jadi nggak dilewatin gitu. Jadi ke skip. Nah, kalau dilihat kan kalau Naboo ya berarti kemungkinannya bisa ke Coruscant, bisa ke Tatooine, bisa juga ke Alderaan gitu ya. Tapi kalau ini mau apa M tuh tadi? Mandalore sama Jakku itu nggak bisa kelewat, makanya kita pilihnya Mandalore itu karena ini nggak akan kelewat itu sama si Millennium Falcon-nya gitu. Nah, ini tuh konsep dari graf, kalau nggak salah graf ya. Mungkin teman-teman di prodi komputer atau FP MIPA juga pasti bakal belajar sih namanya graf itu. Oke, mungkin logika sampai 2 menit lagi deh. Nah, jika diketahui pemrograman Dart adalah key gitu ya, maka disjungsi. Nah, disjungsi itu ciri khasnya yang ke atas ya. Apa? Yaitu atau ini tuh ya. Ya udah cari aja yang atau mana. Ini kan ada not bukan. Ya udah ini berarti. Nah, terus jika diketahui P hari ini belajar pemrograman gitu ya, dan Q menggunakan framework, maka konjungsi dari 2. Nah, kalau tadi disjungsi itu atau, kalau konjungsi itu dan ke bawah. Dan ya. Nah, apa? Hari ini belajar pemrograman ditambahin dan gitu.
Oke, nah ini terakhir ya, udah 1 menit lagi gitu. Nah, negasi dari ini kita tulis lagi mungkin ya. Ini sebenarnya logika matematika sih bahasannya sih. Q terus dan terus P. Nah, tinggal tambahin negasi aja depan. Nah, ini kayak matematika sih jatuhnya. Jadi dikali dalam semua gitu. Kalau nggak salah distributif atau komutatif. Nah, distributif ya kalau nggak salah. Ya udah ini tinggal diubah. Ini jadi P. Terus ini berubah kebalik ya. Ini awalnya disjungsi jadi konjungsi. Minnya juga negasinya hilang. Terus jadi kebalik juga jadi dan. Terus ini juga jadi P-min ya. Karena ada negasi tadi, ini nggak ada negasi. Terus ini berubah jadi ke atas. Dan ini jadi positif gitu. Oke, mungkin itu sih jawabannya. Jadi ini memang awalnya tuh nggak ada jawaban ya. Jadi kalau nggak salah Kang Aldi itu waktu itu ini ngasih tahu nggak ada jawaban, pas dicek oh ya benar ya. Makanya ini salah ini pas awal. Jadi yang benar tuh ini. Oke, mungkin itu sih untuk share screen-nya sih. Jadi untuk pembahasan soal mungkin segitu aja karena waktunya udah 21.30. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau dari Ardi mungkin? Ada yang mau disampaikan nggak, Di? Nggak ada ya? Ya sih itu lagi ngisi waktu aja sih. Belum terungkap misterinya. Oh, misteri apa tadi? Soal tadi. Oh tadi Zahra yang nanya. Ya jadi tadi tuh soal perjawaban saya sih. Pada penasaran nggak sama nilainya? Atau nggak penasaran? Kalau bisa penasaran boleh nanti saya ini sih share. Tapi kayaknya aib sih mungkin nanti kalau penasaran bisa. Oh Jahran penasaran Jahran. Tapi kayaknya nanti benar nggak apa-apa di share di sini. Iya kayaknya. Tapi pada penasaran. Bisa nggak sih di sini japri nggak ya? Jangan Kang Pian kasihan. Isi pada isek. Oh iya. Oke, mungkin dari Arya atau Fajar ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum kita dokumentasi nih? Udah mau beres nih meetupnya nih. Oh ya bentar ada presensi, sorry lupa. Sambil ngisi ya teman-teman nih. Sok nih, lanjut di. Itu isi ya presensi. Ya. Coba ditunjuk 2 orang lah di. Bebas 1 laki 1 cewek buat saran dan masukan mungkin bisa disampaikan di sini. Ayo di. Nanti ala-ala Pak Iqbal dia. Ayo di. Oke boleh. Boleh mungkin bisa open mic nggak? Bisa. Oke boleh. Suara aku masuk nggak? Masuk ya. Kak, buat saran ya tadi. Saran sama kesan dan pesan lah. Mungkin kan ini platform baru ya. Mungkin bisa mewakili dari anggota cewek gitu. Oh ya sok Sinta dulu aja. Kalau kesan sih aku ngerasa asik aja sih malam ini. Maksudnya pembawaan dari akang-akang juga rame gitu sih. Oke, saran masukan ada nggak? Apa ya? Siapa yang muter-muter? Enggak sih, karena overall udah bagus sih. Maksudnya aku juga pertama pakai ini, jadi
Halo, ada pengalaman baru. apa Udah sih suara saya paling terdengar? Oke, yang kasih. terdengar. Oke, Jahran. Bisa Selanjutnya. bisa Kang. Udah Kang. Ayo, Jahran, ayo. Ini pesan Einstein, dan pesan Einstein. ya Kang ya. Oke, kalau kesannya sih jadi bikin apa ya? Jadi bersemangat gitu. Soalnya kan kalau di prodi saya nggak bakal belajar ginian gitu ya. Ya, Sama-sama padahal di saya juga gitu kok. padahal ini kan apa ya Kang ya? Penting lah untuk kedepannya gitu. Ada saran masukan mungkin? Nggak ada sih Kang. Baik, Oke, udah bagus, sangat bagus. Terima kasih. oke, siap ya. Oke, kayaknya udah pada isi juga. Bentar saya cek dulu ya sebelum foto bersama. Boleh request nggak di foto backgroundnya apa? Burung jadi. Bentar kita, sorry ya, minta waktunya kita lagi coba-coba dulu. Background isolat. ada Ham, ada kalau Aduh, himne UPI di pohon deh liriknya. Saking kuliah online melupakan segalanya. jelek ya buram. Ada nggak yang versi vektornya gitu? Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Mau di pantai? Apa cenah? Kalau nggak di isola, gimnasium coba. Nggak ada ya gimnasium. Atau kolam renang upilnya. Bentar. Kalau ini keren nggak ini? Atau gerbangnya. Ini sekolah mana lagi? Kayaknya lebih enak yang tadi sih, yang studio tadi kayaknya ya. Yang apa? Yang pertama sebelum kita pindah. Susuran lagi. Mau tawuran. Susuran apa? Itu Pro Oh, Zero. Pro Zero. Film zaman dulu itu live action itunya. Dia Genji. Beda sama Mikey. Pepe Mickey kabur. Tadi teh apa sih dia? Kok lupa sih? Apa sih tadi? Ini aja woy. Skywalker. Oke, ayo Fajar. Gimana Jar? Udah ready buat screenshot Jar? Konser. Ada Fajar, ada nggak Jar? Ada. Apa ada? Ada. Kenapa? Oke, boleh mungkin Jar screenshot aja. Agak jauh mungkin, tapi nggak kelihatan ya. Bentar. Oh, sorry, bentar ya. Berarti caranya nggak gini. Ah, nggak bisa di scroll kan? Tapi jelek sih, jelek. Ya udah, mending pada di tengah aja, semuanya ke tengah lah. Semuanya ke tengah. Ayo ke tengah guys, ke tengah guys. Ayo kita ke tengah. Itu siapa itu? Jangan jadi anak bawang itu. Betul hip hop. Ayo 1 menit lagi, jaga jarak masih COVID. Siapa lagi yang belum? Udah ya? Itu Raffi. Belum lah. Atau Raffi belum. Raffi kayaknya AFK ya? Ya udah. Jar, ayo Jar. Kasih ini emot ya, semuanya kan ada emot nih, jempol nih. Bisa tuh.
Tapi jangan dulu deh, jangan dulu. Nanti ketutupan. Ketutupan, ntar ketutupan. Jangan dulu, jangan dulu. Ya udah nggak usah. Sok Jar langsung aja, boleh. Di on cam atuh, di on cam dicobain di bisa. Coba saya juga pengen on cam. Oke, mantap. Mantap. Kok jadi jumbo ya on cam ya? Iya. Oke, sok Jar. Ayo Jar. Kasihan Jar udah nunggu Jar. Ayo Jar, apa-apa Jar. Ayo Jar. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang kedua mungkin kita pakai ini. Pakai emot. Ayo spam. Sok Jar, apa-apa Jar. 1, 2, 3. Oke. Mantap, weh. Aduh, makasih. Sok mungkin penutupan dari Adi ada nggak sok sebelum ditutup? Oke, udah ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyempet datang gitu ya di acara meet up. Harapannya nanti kita bisa ada lagi meet up, tapi kayaknya nggak tahu sih kalau open class bootcamp kayaknya mungkin lebih enak di meet atau ini nanti tergantung ya, karena kan harus ini ya workshop bareng gitu. Mungkin untuk meet up santai kelihatannya lebih enak pakai ini sih ya. Nah, sama makasih ya sekali lagi buat teman-teman udah jam 21.40 kelebihan 10 menit, tapi nggak apa-apa lah ya. Terakhir mungkin dari saya tetap semangat buat teman-teman, dan juga tadi ya bisa ajakin juga teman-teman lain yang belum masuk divisi karena kita masih buka. Terus juga kalau teman-teman ada yang mau pindah divisi itu boleh nanti kita bilang aja ke para pengurus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-temannya. Boleh meninggalkan lift. Atau mau stay juga boleh kayaknya. Oke, rekaman boleh dimatiin aja di. Mangga dimatiin. Matiin dulu aja rekaman.